Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dede Stiani akan menjelaskan tentang media pembelajaran matematika SD dan cara pengaplikasiannya. Cara yang pertama, siapkan sedotan berwarna merah dan kuning. Potong menjadi dua bagian. Untuk warna merah itu adalah 80 biji dan kuning adalah 20 biji. Untuk selanjutnya, step yang kedua yaitu membuat wadah untuk angka atau media menggunakan kertas APS. Di sini bisa menggunakan kertas APS atau barang-barang bekas lainnya untuk dijadikan tabung untuk wadah angka. Selanjutnya yaitu membuat hiasan untuk wadah angka. Di sini saya menggunakan hiasan yang berbentuk hewan. Yang pertama itu ada jerapah, yang kedua ada kelinci, dan yang ketiga adalah kucing. Selanjutnya untuk step yang terakhir yaitu menempelkan wadah angka yang sudah dihias ke papan media nilai dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dede Stiani dari kelas A4 PGSD akan menjelaskan tentang media pembelajaran, media, nilai, dan tempat suatu bilangan. Yang pertama, saya sudah mempunyai soal. Yang pertama itu soal tentang penjumlahan tanpa menyimpan. Tapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa di sini saya sudah membuat tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Di sini gambar jerapah itu menandakan yaitu ratusan, dan kelinci ini yaitu puluhan, dan kucing ini adalah satuan. Nah, di sini saya mempunyai soal penjumlahan tanpa menyimpan. Yang pertama itu 24 ditambah 33. Yang pertama itu kan 24. Nah, di sini saya akan memisahkan dulu mana satuan dan mana puluhannya. Di sini berarti 20 masukkan ke dalam wadah tempat puluhan. Lalu 24 di sini berarti 4-nya di satuan. Lalu yang kedua yaitu berarti kan tadi 24 ditambah 33. Nah, berarti di sini saya akan memisahkan dulu puluhan dan satuannya. Puluhannya berarti 30. Masukkan ke dalam wadah tempat puluhan. Lalu satuannya 3, masukkan ke dalam tempat satuan. Nah, di sini langsung saja ditambahkan, dimulai dari satuan terlebih dahulu. 4 ditambah 3 itu berapa? Berarti 4 ditambah 3 itu 7. Lalu dimasukkan hasilnya ke dalam wadah hasil satuan. Lalu 20 ditambah 30 itu hasilnya sama dengan 50. Lalu dimasukkan ke dalam wadah hasil puluhan. Jadi hasil dari 24 ditambah 33 itu sama dengan 50 ditambah 7 sama dengan yaitu 57. Selanjutnya saya mempunyai soal tentang penjumlahan dengan cara menyimpan. Nah, di sini saya sudah mempunyai soal 37 ditambah 25. Yang pertama itu 30. Masukkan ke dalam wadah puluhan. Lalu satuannya itu berarti 7. Masukkan ke dalam wadah satuan. Ditambah 25. 20 masukkan ke dalam wadah puluhan. Dan 5 masukkan ke dalam wadah satuan. Nah, di sini karena dengan cara teknik menyimpan, di sini saya akan menjumlahkan terlebih dahulu satuannya. Di sini saya akan menjumlahkan 7 ditambah 5 itu sama dengan 12. Karena di sini dengan cara teknik menyimpan, saya akan menyimpan puluhannya itu berarti 10. Karena 7 ditambah 5 itu 12, berarti sisa dari 10 itu 2 di dalam wadah satuan.
Nah, lalu dimasukkan 10 atau 1 ikat ke dalam wadah penyimpanan puluhan. Nah, di sini tambahkan 30 ditambah 20 itu hasilnya 50. Lalu ditambahkan dengan hasil dari satuan itu yaitu 10, berarti 20 ditambah 30 itu 50. Lalu ditambahkan 10 jadi 60. Lalu langsung saja jumlahkan, berarti 60 ditambah 2 itu sama dengan 62, berarti 37 ditambah 25 itu sama dengan 62. Selanjutnya saya mempunyai soal tentang pengurangan dengan cara meminjam. Sebelumnya saya akan menjelaskan. Saya memakai sedotan warna kuning ini sebagai ratusan 1 biji. Sedotan warna kuning ini sama dengan atau bernilai dengan 100. Nah, di sini saya mempunyai soal 233, berarti masukkan 2 biji ke dalam ratusan. Lalu 3 ikat atau 30 ke dalam wadah puluhan. Lalu 3 biji ke dalam wadah satuan. 233 dikurangi 169. Masukkan 1 biji sedotan ke dalam ratusan. Lalu 60 ke dalam wadah puluhan. Dan 9 ke dalam wadah satuan. Dimulai dari satuan. Di sini 3 dikurangi 9. Nah, tidak mungkin ya untuk bisa 3 dikurangi 9 karena 9 itu lebih besar dari 3. Lalu di sini saya akan meminjam 10 atau 1 ikat dari puluhan, lalu dimasukkan ke dalam wadah satuan. Nah, di sini berarti jumlahnya itu 13 dikurangi 9. 13 dikurangi 9 itu sama dengan 4. Lalu masukkan 4 ke dalam wadah satuan. Selanjutnya puluhan, karena tadi sudah dipinjam oleh satuan 1 ikat atau 10, berarti sisanya 20 dikurangi 60. Nah, karena tidak akan mungkin bisa karena 60 itu lebih besar dari 20. Nah, di sini saya akan meminjam 100 ke dalam ke ratusan. Berarti di sini 120 dikurangi 60 itu berapa? 120 dikurangi 60 itu hasilnya 60. Selanjutnya ratusan, karena di sini 100 dikurangi 100 itu pasti akan habis ya, berarti 0. Berarti 233 dikurangi 169 itu berarti 60 ditambah 4 sama dengan 64. Selanjutnya saya mempunyai soal pengurangan tanpa meminjam. Di sini saya mempunyai soal 28 dikurangi 12. Berarti masukkan 20 ke dalam wadah puluhan. Lalu 8 ke dalam wadah satuan. 28 dikurangi 12, berarti masukkan 1 ikat atau 10 ke dalam wadah puluhan. Lalu satuannya yaitu 2. Di sini saya akan mulai mengurangi dari satuan terlebih dahulu. 8 dikurangi 2 itu hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 6. Lalu masukkan ke dalam wadah hasil satuan. Nah, selanjutnya itu puluhan. 20 dikurangi 10 yaitu 10. Masukkan hasil ke dalam wadah puluhan. Nah, berarti hasil dari 28 dikurangi 12 itu 10 ditambah 6 yaitu 16. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.